Saat malam seharusnya membawa ketenangan di langit Timur Tengah, justru puluhan rudal membelah keheningan. Radar pertahanan berdengung tajam, dan dunia kembali menahan napas. Karena untuk ketiga kalinya, Iran membalas. Mereka menamai operasi ini True Promise 3, sebuah janji yang tak pernah padam, dendam yang dirancang dengan presisi, dan pesan tegas bahwa perang ini belum usai. Namun, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Di balik setiap peluncuran, tersembunyi sebuah kode. Di balik tiap serangan ada diplomasi yang runtuh. Dan di balik tiap rudal, terselip sinyal. Sinyal untuk Israel, untuk Amerika, dan untuk dunia, bahwa Iran tak lagi rela jadi penonton dalam drama geopolitik. Dan sinyal itu berasal dari satu malam tergelap dalam sejarah modern Iran. 14 Mei 2025, Operasi Rising Lion dimulai. Tapi jangan tertipu oleh namanya, karena yang melintas di langit Iran bukan harapan, melainkan 200 jet tempur dan drone Israel dengan satu misi: melumpuhkan jantung pertahanan nuklir Iran. Dan mereka tidak datang untuk mengancam, mereka datang untuk menghancurkan. 100 lokasi strategis dihantam hampir serentak, dari fasilitas pengayaan uranium di Natanz, Fordow, hingga Isfahan. Bukan hanya bangunan yang luluh lantak, tapi juga nyawa. 78 orang tewas, 320 lainnya luka-luka. Dan di antara mereka bukan sosok sembarangan. Kepala Korps Garda Revolusi Iran, Komandan Angkatan Udara Elit, mantan Kepala Keamanan Nasional, semua gugur dalam satu malam. Dan lebih dari itu, 9 ilmuwan nuklir top Iran, mereka yang menjaga ambisi strategis negeri ini, ikut terbunuh. Bagi Iran, ini bukan sekadar serangan, ini penghinaan, luka yang merobek harga diri bangsa. Dan luka ini menuntut balas. Inilah titik baliknya, saat rudal dibalas rudal, dan janji dibayar dengan darah. Tapi sebelum Iran merespons, dunia bertanya, apakah Israel masih mematuhi aturan perang? Operasi Rising Lion bukan sekadar serangan mendadak. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Israel menggempur lebih dari 100 titik, termasuk zona padat penduduk. Dan yang paling fatal, fasilitas nuklir sipil Iran yang berada di bawah pengawasan langsung Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Iran mungkin dibenci, tapi mereka masih anggota sah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, perjanjian untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, yang justru sejak awal ditolak mentah-mentah oleh Israel. Dan serangan ini dilakukan tanpa peringatan, tanpa mandat PBB, melanggar konvensi Jenewa, dan mencederai tatanan hukum internasional. Dan ketika hukum tak lagi dihormati, hanya satu hal yang tersisa: pembalasan. Dari pangkalan militer hingga pusat kekuasaan, 3 pangkalan udara utama, Nevatim, Telnov, dan Ofda, tiga orang tewas, puluhan luka-luka, bangunan runtuh, infrastruktur lumpuh, dan di luar sana kekacauan. Bandara sipil ditutup, listrik padam sebagian, gedung-gedung rusak parah,
Tel Aviv tenggelam dalam malam yang asing, tanpa cahaya, tanpa arah, tanpa keyakinan bahwa langit masih bisa dipercaya. Iran tak sekadar meluncurkan rudal, mereka menghancurkan kepercayaan Israel terhadap keunggulannya sendiri. Pendukung Israel menyalahkan Iran, padahal serangan pertama bukan datang dari Iran. Amerika bahkan ikut membantu menembak jatuh rudal-rudal Iran langsung, terbuka, dan tanpa malu. Tapi di sisi lain, rakyat Amerika justru turun ke jalan memprotes. Lalu Uni Eropa mengutuk Iran, bukan karena memulai serangan, tapi karena berani membalas. Begitulah panggung dunia. Di sana, kebenaran bukan soal siapa yang campur tangan, bukan lewat drone, tapi diplomasi. Bukan lewat koalisi bersenjata, tapi tekanan moral dari dunia. Sebab jika dunia terus diam,
perang selanjutnya tak akan dimulai dari Israel atau Iran, melainkan dari panggung diam yang membiarkannya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ini akan meledak, tapi siapa yang akan selamat saat semuanya terbakar.